Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Adista Devi Iksananda dengan NIM 126-205-211-002 dari kelas PGMI 5E. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI, yaitu mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MISD. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendekatan dalam pembelajaran IPS MISD. Nah, pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum dan filosofis. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu guna dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS MISD yaitu diantaranya pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan keterampilan proses, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan nilai, dan juga pendekatan komunikatif. Nah, dari beberapa pendekatan ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Nah, dalam pendekatan ini, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Yang kedua yaitu pendekatan konsep. Maksudnya bahwa pada pendekatan ini menekankan pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang contohnya yaitu seperti konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan inquiry. Pada pendekatan inquiry ini, pembelajaran menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajarnya. Yang keempat yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu yang nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pada pendekatan ini menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Yang keenam yaitu pendekatan nilai. Pada pendekatan ini untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan komunikatif, bahwa pada pendekatan ini mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan juga peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai strategi pembelajaran IPS MISD. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Beberapa jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS MISD yaitu strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran inquiry, kooperatif, dan juga strategi pembelajaran afektif. Nah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik itu dapat menguasai materi secara optimal. Nah, dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini bertujuan untuk memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Pada strategi ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai suatu pembelajaran yang menantang dan juga menarik. Strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Maksudnya bahwa kegiatan pembelajaran itu dilakukan oleh guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Jadi dalam pembelajaran ini memungkinkan siswa yang satu membantu siswa yang lainnya.
Strategi pembelajaran yang kelima yaitu strategi pembelajaran afektif, yaitu bahwa bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif. Strategi yang keenam atau yang terakhir yaitu strategi pembelajaran inquiry. Pada strategi ini menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang sedang dipertanyakan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai metode pembelajaran IPS MISD. Nah, metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Beberapa metode yang dapat dilakukan atau digunakan dalam pembelajaran IPS MISD yaitu yang diantaranya ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode simulasi, dan juga metode tanya jawab. Yang pertama yaitu tentang metode diskusi. Pada metode ini, pembelajaran yang terfokus pada pembahasan dan pemecahan suatu masalah atau topik dengan cara bertukar pikiran atau pendapat ataupun gagasan, dan juga bertukar pikiran yang dilakukan oleh sejumlah sekumpulan orang untuk memperoleh suatu jawaban atau kesimpulan. Orang yang dimaksud di sini yaitu oleh peserta didik. Metode yang kedua yaitu metode ceramah. Pada metode ini menekankan penyampaian informasi secara verbal dan cenderung searah, yaitu dari guru ke siswa, dan penyampaian materinya hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Pada metode ini, cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruannya. Metode yang keempat yaitu metode eksperimen, yaitu bahwa pada metode ini cara penyajian pembelajaran dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang suatu yang mereka pelajari. Metode yang kelima yaitu metode simulasi. Pada metode ini, cara penyajian pengalaman belajarnya dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Metode yang keenam yaitu metode tanya jawab. Pada metode ini, cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang dimana harus dijawab oleh siswa. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai teknik pembelajaran IPS MISD. Teknik pembelajaran merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang diaplikasikan oleh seorang guru ini bergantung pada kemampuan guru itu dalam bersiasat atau memutar otaknya agar peserta didik dapat belajar menjadi lebih baik. Beberapa teknik dalam pembelajaran IPS MISD yaitu ada teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok, teknik mendapatkan umpan balik, pembinaan keakraban, curah pendapat, dan teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu. Teknik yang pertama yaitu teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Pada proses pembelajaran akan lebih efektif dan berhasil apabila setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Beberapa teknik yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran guna mengaktifkan peserta didik secara kelompok antara lain yaitu adanya tim pendengar, catatan terbimbing, pembelajaran terbimbing, counterpoint, debat aktif, dan juga pertanyaan kelompok. Teknik yang kedua yaitu teknik umpan balik. Pada teknik ini, cara untuk mendapatkan umpan balik antara lain dengan memancing apersepsi siswa. Yang kedua, menggunakan alat dan media pengajaran yang cocok, penggunaan bentuk motivasi, pemberian nilai, pemberian hadiah, pemberian pujian, pemberian tugas, dan juga pemberian hukuman. Teknik yang ketiga yaitu teknik pembinaan keakraban. Pada teknik ini dapat dilakukan dengan teknik diet atau peserta berpasangan dan melakukan pengenalan, teknik pembentukan kelompok kecil, dan juga teknik belajar kelompok. Teknik yang keempat yaitu teknik curah pendapat. Teknik ini bertujuan untuk menghimpun gagasan dan pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber hambatan, dan lain sebagainya. Teknik yang kelima yaitu teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu.
Nah, pada teknik ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik atau siswa itu membaca dengan keras dan peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran IPS MISD. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.